Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama, mari kita semua bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan hingga detik ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang menunjukkan kita semua jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Masjid Baitul Mukmin rahimakumullah. Seperti yang sudah kita ketahui, kondisi atau keadaan di sekitar kita pada akhir bulan Ramadan atau menjelang Syawal ya. Pada akhir bulan Ramadan atau menjelang Syawal, kebanyakan aktivitas kita semua, aktivitas orang-orang itu sudah pada pindah lokasinya ya. Sudah pada pindah lokasinya. Di awal Ramadan, semangat Ramadan, semangat sholat, semangat tadarusan itu masih tinggi sekali ya. Tarawihnya di masjid semuanya penuh dan masih masih serkep, masih 100% kondisi semangatnya. Tapi di akhir Ramadan menjelang Syawal, semangat ibadahnya sudah mulai turunnya itu juga nggak sedikit, banyak sekali ya. Kebanyakan seperti itu. Hanya orang-orang yang beriman bersungguh-sungguh menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang istiqomah memakmurkan masjid, yang istiqomah ikut sholat tarawih, ikut tadarusan dan yang lainnya. Bahkan para ulama atau pendakwah atau ustadz kalau dalam pengajian rata-rata menilainya dan menyampaikan hal tersebut ya. Banyak kondisi saat ini, banyak orang-orang yang berpindah aktivitasnya ke mall, ke pasar, pindah ke, kalau ke mall ke pasar belanja untuk persiapan bulan Syawal atau persiapan Lebaran. Aktivitas kita pada umumnya pindah ke bandara, pindah ke terminal, pindah ke stasiun, siap-siap untuk pulang kampung atau mudik. Dan itu sudah bertahun-tahun. Setiap menjelang Syawal atau setiap menjelang Lebaran, aktivitasnya banyak yang berubah lokasinya. Bisa saja nanti dicek nanti malam. Ini kan Sabtu malam Ahad, Sabtu malam Minggu. Coba dicek di alun-alun. Kira-kira lebih banyak yang mana ikut sholat tarawih dengan yang jalan-jalan. Pasti akeh sing di njaba masjid. Sing di jero masjid kari separuh, iso kari seprapat. Kalau saat saya kecil ngikuti sholat tarawih di Masjid Jami' Al Anwar di sekitar alun-alun, itu kalau awal Ramadan itu imamnya di dalam,
di dalam seperti ini, di dalam makmumnya sudah penuh sampai bahkan sampai keluar. Sudah menjelang lebaran gini, menjelang hari raya, itu imamnya keluar. Maksudnya keluar itu di apa namanya, karena ada teras, ada ruangan pertama, ruangan utama. Nah, ruangan yang kedua ini imamnya sudah ada di situ. Artinya makmumnya ikut mundur juga, gitu. Kurang tinggal separuh makmumnya. Menjelang lebaran kondisinya seperti itu. Nah, lebaran itu siapa saja boleh ikut. Lebaran itu orang yang tidak ikut puasa, orang yang kurang beribadah, orang yang kurang mengharap kepada Allah juga bisa ikut lebaran. Tapi beda kalau dengan Idul Fitri. Idul Fitri hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang beribadah bersungguh-sungguh selama bulan Ramadan. Artinya di dalam bulan Ramadan itu tingkat keimanannya, tingkat ketulusannya untuk beribadah itu benar-benar ditempa, dan walhasil di bulan Syawal mendapatkan Idul Fitri. Karena Idul Fitri dan Lebaran itu beda. Kalau Lebaran tidak bisa dikatakan mendapatkan Idul Fitri, tapi kalau mendapatkan Idul Fitri sudah pasti mengikuti Lebaran. Karena mencapai Idul Fitri itu penuh dengan pengorbanan, ya. Atau kalau dalam keseharian itu ada kos, ada biaya yang biaya dalam hal beribadah, ada pengorbanan untuk beribadah, waktu, semuanya dipenuhkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Masjid Baitul Mukmin rahimakumullah, terkait dengan Idul Fitri dalam surat Al-Baqarah ayat 185 pada ayat terakhir, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi ayat surat Al-Baqarah ayat 185 ini kalau dibaca penuh seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan, di bulan Ramadan ini diturunkan Quran sebagai petunjuk dari umat manusia, sebagai petunjuk dan juga pembeda. Faman syahida minkum syahrul falyasum. Maka barang siapa yang berpuasa, ya, maka berpuasalah pada bulan Ramadan ini. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sedang kondisi sakit, ya, atau bepergian, maka menggantikan di hari lainnya. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki sebuah keringanan, tidak menghendaki kamu melakukan kesulitan. Dan yang terakhir, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dari yang terakhir ini ada empat poin, ada empat hal yang berkaitan dengan Idul Fitri. Yang pertama, walitukmilul iddata, sempurnakan jumlah bilangan puasa, sempurnakan puasanya. Artinya sempurnakan itu kita melaksanakan puasa sebulan penuh, 29 hari atau 30 hari. Makna sempurnanya yaitu menyempurnakan puasa selama 1 bulan penuh. Makna yang kedua, sempurnakan puasanya yaitu dengan beribadah bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, walitukabbirullah,
yang pertama tadi walitukmilul iddatah, sempurnakan puasa kamu. Jadi ada bilangan, ada puasa yang 29 hari, ada yang 30 hari. Nah, bagi yang bisa menghitung untuk menentukan Ramadan atau menentukan Syawalnya, yang ahli dalam hilal ya silakan menggunakan keahliannya. Tapi kalau yang seperti kita semua ya, pada umumnya yang tidak ada kemampuan untuk melakukan hilal, kita mengikuti keputusan terbanyak, keputusan yang benar, keputusan yang keputusan dari ahlinya. Dalam hal ini kita mengikuti keputusan apa yang diputuskan oleh Kementerian Agama, baik itu awal Ramadan maupun awal Syawalnya, seperti itu. Dalam hadis Nabi SAW, fa idza ikhtalaftum fa 'alaikum bisawadil 'adam ma'al haqqi wa ahlihi. Kalau kalian berbeda pendapat, maka ikutilah golongan terbanyak dan golongan yang benar dan golongan pada ahlinya. Ya. Contohnya paling gampang, kalau kita ada perbedaan pendapat tentang satu Syawal, ya, penentuan satu Syawal. Nah, ada 100 profesor dan 10 ulama. Kira-kira kita mengikuti yang mana? Kita mengikuti yang ulama untuk penentuan Syawal, karena ulama ini yang hak, ya, yang benar. Ulama ini yang ahli dalam penentuan Syawal. Beda kalau tentang konstruksi bangunan, ya. Kalau ada 100 insinyur sama 10 ulama, ya pasti melu insinyur, ya, karena dia lebih ahli, lebih benar dari tentang konstruksi itu, ya. Sempurnakan bilangan puasanya. Yang kedua yaitu sempurnakan semangat puasanya untuk tetap menjaga kesabaran, untuk tetap menjaga disiplin beribadah dimanapun kapanpun, ya, seperti itu, sampai nanti setelah satu Syawal, setelah Ramadan, kita tetap beribadah dengan tingkat keimanan, tingkat semangat kita seperti di bulan Ramadan. Poin yang kedua dari akhir ayat tersebut, walitukabbirullah ala ma hadakum. Walitukabbirullah, hendaklah agungkan nama Allah. Jadi setelah puasa penuh, keimanan kita, ibadah kita ditempa selama 1 bulan penuh, berikutnya adalah mengagungkan nama Allah, yaitu takbiran. Ya, sebelum takbiran ada menunaikan zakat. Ya, takbiran bisa dilakukan di mana saja, di rumah, di masjid, di musola, yang penting sesuai syariat. Jadi Idul Fitri bukan hanya kita memakai pakaian baru. Idul Fitri bukan hanya kita menyediakan kue. Idul Fitri bukan hanya kita menyediakan makanan-makanan dan lainnya, ya. Laisal id bilibasin jadid walakinnal id bita'atin yazid. Idul Fitri bukan berarti pakaian baru. Idul Fitri berarti peningkatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang poin yang paling penting. Jadi kalau lebaran semua bisa ikut, tapi kalau Idul Fitri itu hanya orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, ala ma hadakum. Jadi yang poin yang ketiga, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah, kita sebagai manusia tidak bisa merubah hati orang lain, ya, meskipun kita menyampaikan dalil A, B, C, D, E, kita menyampaikan kebaikan, ya, kita terus berdakwah, tapi selama Allah tidak memberikan hidayah,
kondisi manusia tersebut, orang tersebut hatinya tidak berubah, karena hanya Allah yang bisa membolak-balikkan hanya Allah yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Itu poin yang ketiga. Dan yang terakhir yaitu wala'allakum tashkurun. Dengan ibadah kita selama bulan Ramadan, dengan kita mengagungkan nama Allah, dan maka terakhir yaitu kita mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semakin kita banyak bersyukur, maka Allah akan menambahkan rezeki kepada kita. Tapi kalau kita mengkufuri nikmat Allah, maka Allah akan memberikan azab kepada kita. Jadi satu tadi, yang pertama kita menyempurnakan puasa, yang kedua kita mengagungkan nama Allah, yang ketiga berharap kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Masjid Baitul Mu'min rahimakumullah, terakhir yang ingin saya sampaikan, perlu kita ketahui pada 1 Syawal setelah selesai sholat Id, Rasulullah SAW itu mengucapkan amin 3 kali. Ini adalah hadis, mengucapkan amin 3 kali. Dan sahabat yang di belakangnya itu bertanya kepada Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin 3 kali ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, pada saat itu Jibril datang mengucapkan doa. Doa yang pertama yang diamini oleh Rasulullah, yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril, ya Allah, jangan terima ibadah selama bulan Ramadan anak-anak yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diamini oleh Rasulullah. Jadi sudah kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua untuk selalu berbakti kepada orang tua selama orang tua itu menyuruh kita, memerintah kita melakukan kebaikan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kedua yang diucapkan oleh malaikat Jibril yaitu jangan terima ibadah istri yang berani atau durhaka kepada suami. Terus yang ketiga, ya Allah, jangan terima ibadah orang-orang yang mendolimi sesama manusia, orang-orang yang tidak memaafkan sesama manusia. Jadi pada kesempatan bulan Ramadan ini, nanti bulan Syawal, kita saling memaafkan, ya, kembali ke fitrahnya. Jadi kalau bahasa sehari-hari dari nol, ya. Jadi kita saling memaafkan sesama. Seperti itu hadirin jamaah Masjid Baitul Mu'min rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.